Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian praktik pendidikan agama Islam, yang terhormat teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Nani Karisma Hidayah dari kelas 12 MIA 3, nomor absen 28, akan melaksanakan ujian praktik dakwah tentang sejarah organisasi Nahdlatul Ulama dan perkembangannya. NU atau Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan para ulama, adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Pada tahun 1916, kalangan pesantren ini gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan adalah Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar yang disebut dengan Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, yang merupakan wahana pendidikan politik dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum saudagar. Organisasi ini dijadikan sebagai basis memperbaiki perekonomian rakyat. Adanya Nahdlatul Tujar menyebabkan Taswirul sebagai kelompok studi dan lembaga pendidikan yang berkembang pesat dan memiliki cabang-cabang di beberapa kota. Nahdlatul Ulama digagas oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang mendapat dukungan dan restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama berkembang pesat pada saat kepemimpinan keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama pada tahun 1928 belum begitu nampak di daerah Sumatera. Tujuan dari organisasi Nahdlatul Ulama adalah untuk mengajukan syariat Islam menurut 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, mengusahakan berlakunya hukum Islam di masyarakat, mengimbangi perhimpunan kebangsaan dan perhimpunan-perhimpunan Islam beraliran modern. Untuk melaksanakan tujuan di atas, Nahdlatul Ulama memiliki berbagai cara, yaitu memperkuat persatuan di antara ulama penganut ajaran-ajaran 4 mazhab, ahli kitab-kitab yang dipergunakan untuk mengajar agar sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyebarkan agama Islam sesuai dengan 4 mazhab. Sejak permintaannya, Nahdlatul Ulama mampu membatasi penyebaran pikiran-pikiran Islam modern di desa-desa di Jawa, yang sejak akhir tahun 1920-an dicapai situs kuno ketika kaum Islam modern memusatkan misinya di perkotaan. Sedangkan Nahdlatul Ulama cukup puas dengan pengikutnya, terutama mereka yang berasal dari pedesaan. Sampai pada tahun 1942 terdapat 120 cabang yang terkenal di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Nahdlatul Ulama perlunya pendidikan yang mendalami ilmu agama. Gagasan dan gerakan pendidikan Nahdlatul Ulama telah dimulai sejak pendirian perintisan Nahdlatul Ulama di Nusantara. Keberadaan pendidikan di wilayah Nahdlatul Ulama berawal dari pesantren. Para kiai pesantren dahulu kala pulang dari Timur Tengah ke Indonesia. Sebagian besar gandeng pesantren sebagai pendidikan. Oleh karena pendidikan pesantren, maka keilmuan yang diutamakan adalah keagamaan. Pondok pesantren di Indonesia yang memang tumbuh dan berkembang pesat. Berdasarkan laporan pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1831, di Jawa terdapat tidak lebih kurang 1853 buah pesantren, dan jumlah santri tidak kurang dari 16.500 orang. Pertumbuhan dan perkembangan pesantren terhambat karena bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk menjajah. Hal ini terjadi karena pesantren bersifat non-kooperatif, bahkan mengadakan konfrontasi terhadap penjajah. Akibat dari sikap tersebut, maka pemerintah kolonial ketika mengadakan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pesantren. Gagasan gerakan pendidikan yang berlandaskan pesantren terus digulirkan.
Gerakan Ekonomi Rakyat Nahdlatul Tujar 1918 disusul dengan Taswirul Afkar 1922 sebagai Gerakan Keilmuan dan Kebudayaan, hingga Nahdlatul Wathon 1924 yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan. Gerakan pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang sejak semula menjadi perhatian pendiri Nahdlatul Ulama yang kemudian dijalankan melalui lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LP Ma'arif NU. Setahun setelah pembentukan Nahdlatul Ulama, persisnya pada Muktamar kedua 1927, Muktamirin mengagendakan dana secara nasional untuk membangun dan mendirikan madrasah atau sekolah. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama 1928, elite Nahdlatul Ulama memprakarsai gerakan peduli pendidikan dengan mengajak muktamirin mengunjungi pesantren-pesantren besar seperti Tambak Beras yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Anyar yang dipimpin oleh Kiai Haji Bisri Syamsuri, juga pesantren di Nganjuk yang dipimpin oleh Kiai Haji Padudin Seror Putih. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama keempat 1929, panitia Muktamar merespon kecenderungan naiknya kuantitas dan kualitas pendidikan yang mendorong para muktamirin sepakat untuk membentuk wadah khusus yang berkaitan dengan bidang pendidikan yang bernama Hufz Bestur Nahdlatul Ulama atau HBNU, yang diketahui oleh Ustadz Abdullah Ubaid yang sebagai presidennya. Dalam waktu singkat, Nahdlatul Ulama menegakkan kepemimpinan mereka atas umat Islam di Indonesia, menggeser bukan hanya para politisi muslim dari Sarekat Islam sejak tahun 1929 PSII, tetapi juga hierarki pejabat-pejabat agama yang diangkat negara. Nahdlatul Ulama saling membantu pada tahun-tahun terakhir pemerintah Belanda mempertahankan kepentingan-kepentingan Islam terhadap pemerintah dan kaum nasionalis sekuler. Pada tahun 1937, Nahdlatul Ulama bergabung sebagai federasi dalam Majlisul Islam A'la Indonesia atau MIAI untuk mensponsori persetujuan agama tahunan. MIAI ini merangkum sebagai ormas Islam. Semboyan MIAI adalah yang terdapat dalam ayat Al-Quran, mengajak umat Islam untuk bersatu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah berpecah belah. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 103. Pada masa penjajahan Belanda, sikap Nahdlatul Ulama jelas, yaitu menerapkan politik non-kerjasama atau tidak mau diajak bekerjasama oleh Belanda. Untuk menanamkan rasa benci kepada penjajah, para ulama mengharamkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Belanda, hingga menumbuhkan rasa kebangsaan dan anti penjajah. Hal ini terlihat ketika Nahdlatul Ulama menolak mendudukkan wakilnya dalam Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat masa Belanda. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.